Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah From Line ya. Mata kuliahnya Internet Working ya. Materi kedua, bagiannya kedua ya. Ceritanya kirain cuma satu bagian saja cukup, ternyata lama ya. Oke, kita bagi dua biar nggak terlalu lama. Oke, nah ini bagian kedua tentang proses routing lanjutan ya. Ini coret-coretannya sengaja nggak saya hapus. Oke, simak video yang sebelumnya ya, bagian yang pertama ya. Oke, nah lanjut lanjut terus. Nah, ceritanya di sini. Jadi ceritanya adalah kita kalau ingin mencatatkan alamat network yang tidak terhubung langsung atau bahasanya adalah remote, oke, yang jumlahnya itu banyak begitu ya. Banyak itu bahasanya gitu. Banyak ya, banyak banget gitu ya. Kalau pakai cara manual itu kan rawan salah begitu. Oke, capek. Kalau satu-satu. Nah, kita menggunakan cara otomatis ya. Cara otomatis ini caranya kita cukup mengaktifkan yang namanya protokol routing. Udah beres. Begitu ya. Oke. Nah, kita sekarang ngomong tentang ini, kita sekarang ngomong tentang cara otomatis ya dalam mencatatkan alamat network lawan yang tidak terhubung langsung gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongnya tentang cara mencatatkan alamat network lawan dengan otomatis, maka nggak mau pasti hubungan dengan protokol routing begitu ya. Nah, kita akan belajar tentang klasifikasi protokol routing yang digunakan oleh router. Nah, itu ya. Oke, sip ya. Kita mulai. Nah, klasifikasi protokol routing ini seperti ini ya. Maaf saya kopas. Males ya mau gambar sendiri. Ini kelihatan gambarnya nggak begitu jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, bahasanya dinamik ya, dinamik yang tadi saya jelaskan karena kita ingin mencatatkan alamat network lawan itu secara otomatis atau dinamik bahasanya gitu. Nah, kalau cara otomatis tentu saja menggunakan bantuan yang namanya protokol routing, jelas ya. Nah, makanya itu namanya adalah dynamic protocol routing. Nah, protokol routing itu sendiri dibagi dua bagian. Oke, pertama protokol routing yang bekerja pada wilayah interior. Nanti saya jelaskan. Namanya adalah IGP, Interior Gateway Protocols. Ya. Ada juga protokol routing yang bekerjanya di luar wilayah. Namanya eksterior. Kita sebut EGP, Exterior Gateway Protocol. Ya, seperti itu. Kemudian yang bekerjanya di wilayah dalam atau interior itu dibagi dua. Ada yang kategorinya distant vector ya. Oke, distant vector ya. Ada yang kategorinya link state begitu ya, link state ya. Dua ya, ingat. Ada yang kategorinya distant vector, ada yang kategorinya link state. Kemudian untuk membahas apa itu distant, apa itu link state nanti ya. Insyaallah pertemuan berikutnya ya. Kalau sekarang nanti pusing ya. Ini sekarang tahu aja, kita tahu. Jadi kita ulang. Oke, protokol routing dibagi dua. Ada yang bekerja di wilayah interior sama eksterior. Jelas ya? Yang interior dibagi dua. Ada yang kategorinya kategorinya atau sifatnya gitu boleh lah ya. Ada yang distant vector, ada yang link state gitu ya. Yang kategorinya distant vector itu protokol routingnya ada yang namanya RIP versi 1 ya. Kemudian dilanjut ada RIP versi 2 begitu ya. Oke. Ada juga yang IGRP kemudian dilanjutkan dengan EIGRP. Kenapa ada dua bagian? Karena yang ini sifatnya adalah open ya, open protokol. Jadi bagi vendor manapun bisa menggunakan RIP. Vendor itu apa? Pembuat perangkat. Misal Cisco misalnya yang sering dan yang akan kita gunakan. Ya, Cisco vendor pembuat perangkat. Bisa Huawei begitu ya, Aruba misalnya, Juniper, Mikrotik begitu ya. Ini bisa pakai RIP karena dia open protokol ya, seperti itu. Nah, ini yang IGRP atau yang pengembangannya EIGRP ini punya Cisco. Ya, ini punya Cisco. Artinya apa? Artinya protokol routing ini hanya bisa digunakan oleh router buatan Cisco gitu ya. Seperti itu, jelas ya. Nah, oke, kalau begitu pindah ke link state. Nah, link state itu protokol routingnya ada yang namanya USPF, ada yang namanya ISIS. Oke,
Seperti itu ya. Kenapa dipisah? Nanti ceritanya pada pertemuan berikutnya. Ya, tapi kategorinya sama sini, algoritmanya sama ya, menggunakan Dijkstra. Ya, sama. Oke, sekarang udah bilang Dijkstra. Nanti aja ya. Intinya sama lah, kasusnya sama. Itu ya. Oke, kemudian yang eksterior itu cara kerjanya itu kategorinya dinamakan oleh path vector ya, bukan distance, bukan link state, tapi path vector ya. Ini kategorinya dalam bekerja dinamakan sebagai path vector ya. Protokol routing yang digunakan cuma satu, begitu ya. Ada BGP. Saat ini yang digunakan adalah BGP. Udah, itu aja. Ada BGP, ada RIP, ada IGRP, ada OSPF, ada ISIS. Itu ya protokol routingnya ya. Nah, ini kita pengenalan dulu. Nanti kuliah di Internet Working itu kurang lebih membahas ini dari awal sampai akhir. Bosen nggak ya? Ya. Ini yang kita bahas ya, insya Allah ya. Ini dari RIP sampai BGP, insya Allah seperti itu ya. Nah, ini tadi kan kita belajar tentang interior sama eksterior ya. Bedanya apa sih? Interior sama eksterior, ini bingung gitu kan. Interior sama eksterior. Nah, ini penjabarannya. Nah, interior sama eksterior itu nanti kita akan kenalan dengan AS, Autonomous System. Ya, hubungannya apa? Hubungannya seperti ini. Misal ini kan ada router nih ya, ada router R1, R3, R4, R5, R2 begitu ya. Dia saya masukkan di dalam satu wilayah yang sama, ya. Satu wilayah yang sama, ya. Saya masukkan, saya kategorikan dalam satu wilayah. Jadi router itu kita gabungkan, kita kelompokkan, begitu. Kita kelompokkan dalam satu wilayah yang sama. Oke. Kemudian ada router 6, router 7, router 8, router 10 dan router 9 itu juga saya kelompokkan pada wilayah yang sama, gitu ya. Kemudian antar wilayah kiri, oke, dengan wilayah kanan ini berbeda. Oke, pertanyaan saya, gimana caranya membedakan wilayahnya? Jawabannya adalah dengan menggunakan autonomous system, begitu. Autonomous system caranya begitu. Jadi, misal di sini saya gunakan nomor 100 AS-nya, yang sini 200. Udah beda. Gampang ya? Seperti itu aja, gampang berbeda. Ya, AS itu apa? AS adalah sekumpulan wilayah jaringan yang diatur oleh network operator tertentu, misal ISP. Jadi, cara kerja ISP itu dia dibedakan berdasarkan AS ya, ISP 1, ISP yang lain itu dibedakan dengan AS, wilayah dengan AS ya, seperti itu. Pusing nggak ya? Seperti itulah ya. Jadi ISP 1 misalnya ISP A dengan ISP B itu dibedakan menggunakan nomor AS, begitu ya. Dibedakan dengan menggunakan nomor AS. Ini contohnya ya. Misal ini wilayah ISP 1 misal gitu ya. Ini ISP A, begitu. Ini wilayahnya. Ini ISP B, begitu ya. Ini ISP B, ISP B, bener ya. ISP, ini wilayahnya, begitu. Jelas? Nah, sekarang karena tadi sudah kita kelompokkan dalam satu wilayah yang sama dan di situ ada router, gitu ya. Oke, dan inginnya kita nanti kita akan mengaktifkan protokol routing, begitu ya, karena kita nggak mau capek, begitu ya. Nah, kita ingin mengaktifkan protokol routing. Nah, protokol routingnya itu harus dalam kategori ini, interior gateway protocol. Oke, jelas ya. Harus dalam kategori interior gateway protocol. Bisa apa aja? Bisa RIP, bisa IGRP, bisa OSPF, bisa ISIS. Jelas? Oke, ya lanjut ya. Nah, ini juga sama nih. Protokol routing yang diaktifkan di R9, R10 kategorinya harus IGP. Ya, interior gateway protocol. Jelas? Nah, sekarang antar ISP ini bisa saling bertukar informasi rute. Jadi antar ISP A dan ISP B ini bisa bertukar informasi rute ya, informasi alamat network begitu ya. Bisa bertukar lewat mana? Lewat ini, perantara R1 dan R6. Oke, saya ganti pulpen dulu ya. Saya ganti warna dulu ya, R1 dengan R6. Ya, perantaranya itu dia dengan R1 dan R6 dia akan bertukar informasi alamat network antara ISP A dan ISP B, begitu ya. Oke. Di sini konsepnya sama, bertukar informasi rute, informasi alamat network. Jadi, kalau kita menggunakan cara dinamis, kata kuncinya, perhatikan, kata kuncinya adalah saling mempertukarkan informasi alamat network. Intinya itu kuncinya.
Oke, kata kuncinya itu mempertukarkan informasi alamat network, baik itu interior maupun eksterior. Nah, oke, karena ini adalah antar wilayah, oke, antar wilayah yang berbeda, kita tidak pakai lagi si IGP, nggak boleh, nggak boleh pakai IGP. Jadi si R1 sama R6 ini harus diaktifkan protokol libet. Protokol routing, ya maaf ini, waduh udah kelihatan mau capek ya. Kita harus mengaktifkan protokol routing dalam kategori EGP ya, EGP, Exterior Gateway Protocol ya. Oke, protokol routingnya apa? Cuma satu ya, BGP, begitu ya. Kebayang ya, yang susah yang mana? Yang susah tuh yang ini BGP, karena dia harus mempertukarkan alamat network antar wilayah. Kebayang banyaknya berapa ya. Kalau dalam satu wilayah sih lumayan ya, ini antar wilayah ini dipertukarkan. Kebayang jumlahnya berapa gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan belajar protokol routing dari yang mudah. Dari yang mudah itu mana? Mudah menurut saya ya. Mudah-mudahan sama juga, mudah menurut teman-teman juga ya. Kita mulai nanti insya Allah dari RIP. Kemudian dilanjut EGRP ya, lanjut lagi OSPF, lanjut lagi SIS, lanjut lagi BGP. Begitu ya. Oke, insya Allah kita akan belajar protokol routing tersebut. Jelas sampai sini? Nah, oke. Kalau jelas, ini adalah penjelasan lagi. Gimana sih? Jelas lagi ya, agak biar jelas ya, jelas lagi. Ini adalah perkembangan dari protokol routing itu sendiri ya. Ini sejarahnya. Jadi protokol routing itu ditemukan atau digunakan sekitar tahun 82. Ditemukan internet ya, sekitar 82 segitu ya. Yang digunakan itu ternyata EGP ya. EGP itu kalau kita lihat itu kategorinya adalah Exterior Gateway Protocol. Jadi apa? Jadi yang tadi di sini klasifikasi ini sebenarnya selain BGP itu ada satu lagi namanya EGP, tapi sudah tidak kita gunakan lagi tuh yang EGP. Tapi perlu kita tahu dulu itu ada EGP selain BGP ya. Gitu. Jadi ada EGP selain si BGP. Begitu ya, jelas? Nah, kemudian 85 ditemukan protokol oleh Cisco namanya IGRP di sini ya, IGRP. Oke, kemudian 88 ditemukan RIP versi 1 open standard ya. Di sini ya, RIP versi 1 open standard tuh ya. Semua vendor bisa pakai. Kemudian 90 ditemukan ISIS. Di sini ya, ISIS di mana? Di sini ya, ISIS kategori yang link state ya, kategori link state. Oke. 91 ditemukan WSPF. WSPF ternyata duluan ISIS ternyata daripada WSPF ya. Nah, lebih mudah si OSPF. Lebih mudah, beda setahun ya. Oke, OSPF ditemukan. Kategori apa? Link state, gitu ya. Tahun 92 si Cisco mengembangkan IGRP, namanya EGRP di sini ya, EGRP. Oke, perkembangan ya. Dikembangkan EGRP oleh si Cisco. Oleh si Cisco ya. Kemudian 94 dikembangkan RIP menjadi RIP versi 2. Oke, ternyata 94 ya. Jauh banget ya, 85 ke 94. Oke, lanjut ya. Kemudian 95 EGP sudah nggak dipakai, diganti dengan BGP. Ternyata BGP itu dimulai tahun 95. Kemudian 97 ditemukan RIP NG. Nah, bedanya apa sih RIP dengan RIP NG? Perhatikan di sini. Di sini nanti kita akan belajar kategori protokol routing yang classful sama classless nanti. Jangan sekarang ya, pusing kalau sekarang. Jadi ada dua kategori tuh, protokol routing, ada classful, ada classless. Nah, ini semua ini menggunakan namanya IP versi 4 ya, nggak ditulis tapi ya. Kemudian protokol routing itu bisa juga dikembangkan dengan mengadopsi alamat IP, artinya IP versi terbaru, yaitu versi 6. Jadi dia akan dikembangkan gitu ya. Yang mula-mula bisa digunakan adalah RIP, namanya RIP NG. Jadi RIP NG, RIP Next Generation adalah protokol routing RIP yang menggunakan IP versi 6, begitu ya. Mula-mula itu RIP, keren ya. RIP itu yang bisa digunakan pertama kali IP versi 6 ya. Kemudian diikuti oleh si OSPF versi 3 ya. Tahun 99, kemudian BGP versi 6 itu menggunakan IP versi 6 begitu ya. Kemudian dilanjut dengan ISIS versi 6. ISIS versi 6 itu yang menggunakan IP versi 6 tahun 2000 ya, sampai sekarang juga bisa digunakan, masih digunakan dan akan digunakan. Begitu ya. EGRP kapan? Kok nggak ada di sini? Alah. EGRP kapan nih? Nah, saya lupa di sini nggak ada informasinya. Ya, nanti kita kasih tahu.
IGP versi 6 nggak ada di sini. Oke, nggak apa-apa lah ya. Seperti itu, secaranya seperti itu ceritanya ya. Jadi nanti ini gambaran apa yang kita pelajari ya. Protokol routing semuanya dari menggunakan FP versi 4 sampai FP versi 6. Mabuk lah ya. Begitu, jangan mabuk, jangan pusing ya. Insya Allah bisa ya. Perlahan-lahan ya. Tahap demi tahap. Insya Allah bisa. Sedikit demi sedikit nanti menjadi bukit. Filosofi apa gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, karena udah selesai. Udah selesai, thank you ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya materi yang kita pelajari kali ini. Ini adalah pengenalan dulu tentang voice routing, kemudian protokol routing, apa aja yang nanti akan kita pelajari ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Terima kasih ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.